Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau dalami satu prinsip dasar nih dari materi Anda. Sederhana banget idenya, tapi kayaknya penting. Jadilah orang yang benar-benar tertarik pada orang lain. Betul sekali. Ini bukan soal basa-basi doang ya, tapi lebih ke pendekatan yang tulus, yang otentik gitu. Iya. Kita coba bedah yuk, kenapa prinsip ini bisa sekuat itu dampaknya. Kita lihat contoh-contohnya langsung dari sumber Anda. Oke, jadi kita akan lihat gimana sumber ini menggambarkan prinsip ini ya menjadi benar-benar tertarik pada orang lain dalam macam-macam situasi. Ada yang personal, ada juga yang profesional. Intinya sih, kita mau gali kenapa ketertarikan tulus ini bisa efektif banget. Nah, di sumber ini ada cerita yang, menurut saya cukup nonjok ya. Soal gimana kita semua, nggak peduli jabatannya apa, pasti suka sama orang yang mengagumi kita. Contohnya unik banget. Ada anak kecil nulis surat tulus ke Kaisar Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Padahal waktu itu kaisarnya lagi, ya gitu deh, dibenci banyak orang. Iya. Itu contoh yang kuat banget. Kok bisa ya surat anak sekecil itu punya efek? Nah, ini dia. Ini nunjukin kekuatan ketulusan di momen yang nggak disangka-sangka. Surat itu kan bukan sanjungan kosong ya. Anak itu beneran kagum, dan dia ungkapin itu dengan jujur. Hati kaisarnya tersentuh. Jarang kan dapat ketulusan kayak gitu di tengah kebencian massal. Dan yang lebih luar biasa lagi, katanya kan ini sampai bikin kaisar nikah sama ibunya si anak. Wow. Ini nunjukin kalau ketertarikan yang tulus itu bisa istilahnya menembus pertahanan emosional orang yang paling kuat sekalipun. Menarik banget ya, gimana apresiasi yang murni itu bisa ngubah suasana. Sumber ini juga nyebutin contoh lain, yang lebih nunjukin usaha ya, di balik ketertarikan tulus itu. Oh ya? Kayak siapa itu? Duke of Windsor ya? Betul, yang sengaja belajar bahasa Spanyol, berbulan-bulan loh katanya. Cuma supaya bisa ngobrol langsung sama orang-orang di Amerika Selatan pas dia tur ke sana. Nah, itu dia. Itu bukan usaha kecil loh. Iya, butuh waktu, energi. Betul. Poin pentingnya di situ tuh investasinya. Waktu, energi, perhatian yang gak egois. Tindakan kayak gitu kan ngirim pesan yang kuat ya. Anda itu penting buat saya. Saya mau loh meluangkan waktu buat ngerti dunia Anda. Jauh beda ya sama pujian basa-basi. Jauh. Orang bisa ngerasain usahanya. Makanya responsnya biasanya hangat. Karena mereka merasa dihargai beneran, bukan cuma jadi target kepentingan kita aja. Aku juga di dunia kerja, di bisnis gitu ya. Ada contoh salesperson kan di sumber ini. Iya, yang di toko obat itu ya? Dia dapat pesanan besar. Uniknya bukan karena produknya paling bagus atau gimana. Tapi karena apa coba? Karena pendekatannya beda. Dia satu-satunya penjual yang katanya selalu nyapa semua pegawai toko. Ramah gitu. Dari petugas sodanya sampai staf lain. Persis. Si pemilik toko itu, menurut sumbernya, lebih ngehargain perhatian tulus si penjual ke seluruh timnya. Jadi bukan cuma ke dia doang. Oh gitu. Iya, mungkin presentasi produknya biasa aja. Tapi karena dia peduli ke semua orang, itu yang bikin beda. Ini nunjukin kalau ketertarikan tulus ke orang-orang di sekitar kita, bukan cuma ke target utama, bisa banget bangun kepercayaan. Tindakan kecil yang konsisten ya? Betul. Seringkali dampaknya lebih besar dari manuver gede tapi cuma sesekali. Ada lagi nih, Charles R. Walters. Dari bank besar di New York. Dia kan sempat susah tuh dapetin info penting dari seorang presiden perusahaan. Orangnya katanya tertutup banget. Oh iya, saya ingat cerita itu. Gimana prinsip ketertarikan tulus ini bantu dia pas lagi buntu gitu? Awalnya, si Walters ini gagal total. Presiden perusahaannya dingin, formal banget. Tapi terus, Walters dapat info kecil nih dari sekretaris. Info apa tuh? Ternyata si presiden ini ngoleksi perangko buat anaknya. Hobi gitu. Oke, terus? Besoknya, Walters datang lagi. Tapi kali ini bawaannya beda. Dia bawa beberapa perangko yang menarik dari Departemen Luar Negeri banknya. Buat dikasih ke anak si presiden. Wah, cerdik juga ya. Jadi fokusnya dialihin, bukan ke kebutuhannya Walters, tapi ke minat si presiden. Tepat. Dan hasilnya, wah, dramatis. Presiden itu langsung berubah sikapnya. Jadi antusias banget, ngobrol panjang lebar soal perangko, soal anaknya. Serius? Iya, lebih dari sejam mereka ngobrol santai soal hobi itu. Setelah itu, si presiden dengan sukarela ngasih semua info yang Walters butuhin. Malah lebih katanya. Luar biasa ya. Ini contoh sempurna sih.
Gimana nunjukin minat tulus ke passion orang lain, itu bisa ngebuka pintu yang tadinya kayaknya, wah, terkunci rapet banget. Tapi ada resiko nggak sih ini jadi kerasa kayak taktik aja kalau ketertarikannya nggak benar-benar murni, cuma biar dapat sesuatu gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sumber ini memang nekenin banget kata kuncinya, tulus. Oke. Kalau cuma pura-pura, biasanya orang bisa ngerasain kok. Ketertarikan yang kita bahas ini tuh keinginan yang otentik buat kenal orang lain. Jadi bukan dibuat-buat ya? Bukan. Contoh penulis sumber ini sendiri kan, dia berhasil ngundang tokoh-tokoh hebat kayak Kathleen Norris, Fannie Hurst, bahkan Franklin D. Roosevelt buat ngajar di kelasnya. Gimana caranya tuh? Dia kirim surat, tapi suratnya itu nunjukin kekaguman yang beneran sama karya mereka. Ada rasa ingin tahu yang tulus soal rahasia sukses mereka. Bukan sekedar minta tolong gitu. Jadi ini bukan cuma buat situasi penting atau ke orang penting aja ya. Sumber ini juga nyinggung hal-hal kecil sehari-hari kan? Banget. Kayak nginget ulang tahun temen, atau nyapa dengan antusias di telepon. Itu hal kecil tapi ngaruh. Ada contoh teller bank itu, Marie Petruccello. Dia rutin nanyain kabar ibunya nasabah yang lagi sakit. Itu kan nunjukin kepedulian personal yang tulus ya. Iya, bener. Dan tindakan simple kayak gitu, ngebangun loyalitas nasabah yang kuat banget. Ini negasin lagi kalau ketertarikan sejati itu kualitas fundamental. Penting buat siapa aja, bukan cuma penjual atau negosiator, tapi buat bangun hubungan sehat di semua aspek hidup kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua cerita tadi, intinya adalah nunjukin minat yang tulus ke orang lain itu jadi fondasi utama ya. Buat bangun hubungan baik, buat dapat kerjasama, buat bikin orang merasa dilihat dan dihargai. Prinsip pertama ini menjadi benar-benar tertarik pada orang lain, emang kunci banget kayaknya. Betul. Dan ini bukan sekedar strategi sesaat loh ya, tapi lebih kayak cara hidup gitu, yang fokusnya ke orang lain, dan secara alami manfaatnya balik lagi ke kita. Setuju. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh, gimana kalau Anda secara sadar mencoba menerapkan minat tulus ini dalam interaksi Anda sehari-hari, bahkan yang singkat-singkat aja, mulai hari ini mungkin. Kira-kira perubahan apa ya yang bisa terjadi sama hubungan Anda, baik itu personal maupun profesional? Coba direnungkan.